Salam kerahiman buat teman-teman devosan kerahiman ilahi yang ada di mana saja. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu ketemu dengan seorang yang luar biasa, seorang ibu devosan kerahiman ilahi juga yang saya rasa sudah puluhan tahun. Nanti kita bisa dengar sharingnya, ceritanya, yaitu Ibu Cynthia yang jauh dari kita-kita di sini, ada di Kanada. Halo Ibu Cynthia. Ya, Bu Esther, selamat Ya, pagi. salam kerahiman Ibu Cynthia. Selamat Apa kabar? Apa kabar di Kanada dengan suasana pandemi seperti sekarang ini? Ya, kami di sini baik-baik, Bu Esther. Cuma satu problem, gereja ditutup. Oh, jadi tetap misalnya online seperti sama ya, kayak kita semua di sini. Benar. Tapi semua sehat ya, Bu ya? Semua sehat. Malah bisa kumpul sama keluarga ya? Ya. Nah, dalam obrolan ini, dalam ngobrol-ngobrol ini, saya ingin tanya atau Ibu Cynthia nanti bisa bercerita, pertama sekali bisa tahu tentang devosi kerahiman itu gimana ceritanya, kapan, tahun berapa, dan ya kenapa malah jadi tertarik kepada devosi, kepada kerahiman ilahi. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus, Bu Esther. Selama ini saya belum dan jarang saya menceritakannya karena tidak ada yang bertanya. Jadi ini sebenarnya saya kenal devosi kerahiman ilahi ini adalah dari awal pertama dari diri saya sendiri terlebih dahulu. Jadi waktu itu di tahun 92 ya, 1992. Sudah lama sekali, 92. Saya itu masih kerja di Indurayon, di Porsea. Jadi satu hari sekitar bulan Januari begitu, tiba-tiba saya ada menemukan suatu benjolan ya di payudara. Jadi waktu itu suami saya minta supaya saya berangkat ke Singapura untuk ngecek ke dokter di sana. Jadi saya katakan kepada suami, sebelum saya berangkat saya ambil puasa dulu. Ya. Jadi saya berdoa dan berpuasa. Sesampai di sana, kami ngecek ke dokter. Jadi tante saya tinggal di rumah tante saya. Lalu di situ yang membuat saya terkejut adalah saya belum pernah melihat gambar Yesus kerahiman ilahi. Di rumah tante saya itu dia tunjukkan ke saya, ini kamu harus duduk di sini di hadapan gambar Yesus kerahiman ilahi, dan lalu dia mengajarkan saya bagaimana berdoa. Jadi pertama kali saya belajar dari tante saya. Koronka itu. Jadi itu di Singapura. Jadi saya mulai berdoa. Dari sana, kan setelah cek ke dokter, dokter minta saya kembali di hari seminggu berikutnya untuk dibiopsi. Jadi sambil menunggu waktu kembali, saya berdoa terus melalui kerahiman ilahi ini. Jadi pada hari tertentu dijadwalkan saya harus kembali, ya udah saya kembali bersama tante saya. Di situ waktu dibiopsi, dokternya terkejut. Katanya, apa yang mau dibiopsi? Nggak ada lagi benjolannya. Jadi, ya sungguh luar biasa, mujizat terjadi. Jadi di saat itu saya langsung, berterima kasih kepada Yesus. Dan di sana saat saya kembali ke Indonesia, saya dibekali begitu banyak bukletnya kerahiman ilahi, tapi dalam bahasa Inggris, dan juga gambar image-nya Yesus kerahiman ilahi saya bawa begitu banyak. Sampai di Medan, saya tidak mengerti. Rupanya itu adalah pekerjaan Rasul kerahiman ilahi yang dikatakan Yesus untuk kita membagi-bagi-bagi. Tapi waktu itu saya nggak ngerti. Saya hanya tahu sebatas doa dan doa yang sangat powerful. Itu aja.
Tapi isi cerita saya Ya. tidak mengerti sama sekali. Sesampai di Medan, saya berikan itu gambar-gambar image-nya kepada para pastor. Lalu saya bagi-bagi buku-bukunya. Nah, setelah itu, tahun 94 saya terima buku dari ini cetakan dari Pak Stephen Lex dalam bahasa Indonesia. Jadi di situ saya pakai buku Pak Stephen Lex karena enak dipakai ya. Dan saya juga beli banyak dan bagi-bagikan. Nah, dari sana saya tidak mengerti. Rupanya Tuhan memakai saya dari sejak awal terjadi penyembuhan dalam diri saya. Sekembali saya kan tinggal di mill site ya, di pabrik ya. Di dalam pabrik rupanya kita kan punya kelompok doa di sana. Jadi saat itu terjadilah banyak sekali orang tangan mohon didoakan. Oh ya. Iya. Jadi sebelum saya memulai berdoa, saya selalu berkata kepada Yesus, bila ini adalah orang yang Tuhan kirim untuk saya doakan, berikan saya tanda supaya tahu ini adalah orang yang Tuhan mau saya doakan. Lalu saya katakan, saya bisa menghubungi orang tersebut, tapi lebih baik kalau ini memang dari Tuhan, biar Tuhan yang biarkan dia yang mengkontak saya. Akhirnya orang tersebut mengontak saya, dan dari situlah terjadi pembicaraan. Lalu saya katakan, sampai akhirnya dia minta saya supaya saya mendoakan istrinya yang kena kanker. Jadi rupanya istrinya di India. India. Jadi nggak ketemu ya? Nggak ketemu, dan katanya saya sudah give up. Dokter sudah give up. Katanya istrinya sudah nggak ada bisa ditolong lagi dan sudah menyebar. Dan ini udah stadium keempat katanya. Lalu katanya bisa nggak tolong doakan. Kan saya udah minta Tuhan, kalau memang Tuhan kirim orang ini, Tuhan biarlah dia berbicara ke saya. Ternyata suaminya bicara ke saya. Lalu saya katakan, oke, saya akan doakan. Lalu dia bilang dia akan ke rumah. Jadi dia masuk di kamar doa, minta didoakan. Jadi waktu didoakan, yang luar biasa dia datang bersama temannya. Dan katanya gini, sewaktu saya mendengar kamu berdoa, saya mendengar malaikat bernyanyi katanya. Suara malaikat begitu merdu. Lalu selesai doa, saya katakan karena mereka sepasang suami istri, jadi saya akan memulai doa bagi istrinya melalui novena. Novena Kerahiman Ilahi 9 hari. Lalu saya katakan, kamu boleh doa cara kamu sendiri, karena dia Hindu kan. Lalu dia bilang gini, no, I want join in you, dia bilang, dalam prayer. Saya bilang, benarkah? Dia bilang, benar. Ajari saya bagaimana cara berdoanya. Ya Tuhan, sungguh luar biasa. Akhirnya saya bagikan dia buku Koronka dalam bahasa Inggris. Lalu dia bilang dia juga mau, dia punya rosario. Lalu saya ajari dia berdoa hari pertama sampai ke-9, dan kita tentukan jamnya, jam 3 pagi. Oh, sama-sama doa ya? Iya. Dia kan kita satu kompleks. Jadi dia di kompleks, dia di rumah lain, saya di rumah sendiri. Jadi kita sama-sama doa jam 3 pagi. Lalu saya ajarkan dia juga berdoa rosario, Bunda Maria. Jadi luar biasa loh Bu Esther. Di dalam doa bersama, saya tidak sadar kalau dia juga memberitahukan ke istrinya bahwa dia dan saya telah memulai berdoa bersama. Lalu satu hari, Bapak ini memberitahukan ke saya bahwa sungguh ajaib katanya. Tangan istrinya, kan dia punya kanker di bawah ketiaknya. Tangannya sudah nggak bisa diangkat. Jadi dia bilang pada hari ke-9 setelah novena kita yang terakhir, tiba-tiba tangan istrinya diangkat itu tinggi.
Ya. Dan istrinya lalu mengatakan, saya percaya kalau Yesus yang datang mengangkat tangan saya. Nah, setelah itu dia datang ke Indonesia, istrinya. Oh iya. Tinggal 2 bulan di Indonesia. Nah, Jadi di situ minta, padahal dia bukan Katolik. bukan, dia Hindu. Oh ya. Hindu. Jadi Ya. lalu dia datang ke Indonesia, ke Medan, ke Porsea. Iya. Sorry. No. Waktu itu saya udah pindah ke Kerinci, di Oh iya. RAPP ya. Jadi dia datang di Kerinci, dia selama 2 bulan itu dia datang, dia tiap hari minta didoakan. Yang luar biasanya, kan suaminya selalu minta dia memasang lampu ya pada Hindu godnya tiap sore. Tapi dia katakan ke saya, sejak didoakan kerahiman ilahi ini, hatinya setiap waktu selalu menyebut nama Yesus. Luar biasa. Iya, betul. Dia selalu menyebut nama Yesus sampai dia nggak bisa pasang lagi itu lilin lampu untuk Hindus God-nya. Jadi akhirnya suaminya marah dia. Dia bilang dia nggak bisa pasang, tidak mengerti kenapa. Tapi menjelang 2 bulan saat dia harus kembali ke India, lalu dia bilang gini sama Yesus. Yesus, bila engkau sungguh-sungguh ingin saya menerima engkau sebagai juru selamat, saya mohon tunjukkanlah wajahmu padaku. Saya nggak ngerti dia berdoa apa, tapi waktu didoakan dia resting begitu lama. Dia resting lama sekali. Saat dia terbangun, dia nangis, begitu penuh haru, dia katakan dia melihat Yesus dengan pakaian kebesarannya, duduk di kursi, tangan 2 welcome dia, dan dia dipeluk. Nah, setelah itu dia kembali ke India. Di dalam perjalanannya, dia telah menjanjikan saya bahwanya setelah kembali ke India, dia akan dibaptis. Oh ya. Jadi, ini ceritanya. Setelah di Singapura, dia periksa ke dokter ulang sampai 4 kali MRI-nya. 4 kali. 4 kali ya? 4. Dan dokter terakhir give up. Katanya saya merasakan mesin saya ini rusak. Malah dia pikir mesinnya yang rusak ya? Iya, karena yang dilihat dari yang dibawa hasilnya dari India kan ada dot-dot di tulang-tulangnya. Iya. Tapi waktu di MRI, dokter nggak bisa melihat apa-apa lagi. Sampai dia katakan mesinnya rusak. Jadi akhirnya pulang dia ke India, disitulah dia bertemu kembali kepada dokternya, dan dokternya yang ini yang menyatakan ini adalah mujizat. Oh ya. Mujizat. Ya, luar biasa ya, kasih Tuhan. Luar biasa. Kalau dengar ceritanya Ibu Cynthia, saya lihat justru Tuhan memanggil Ibu Cynthia melalui benjolan dulu awalnya ya. Melalui benjolan, diperiksa, malah yang luar biasa ketemu sama tante yang memperkenalkan Koronka itu ya. Dan ternyata melalui Koronka, Ibu Cynthia bisa bantu banyak orang. Antara lain orang India ini bahkan bisa terima Yesus. Luar biasa. Luar biasa. Nah terus ceritanya, kenapa? Sungguh luar biasa. Iya, betul luar biasa. Nah, terus ceritanya Ibu Cynthia makin aktif. Berarti sudah berhenti kerja, makin aktif karena saya dengar kan Ibu Cynthia ini termasuk wakilnya Indonesia kalau ada pertemuan kongres kerahiman ilahi di luar negeri. Udah pergi kemana aja Ibu Cynthia? Iya, jadi kan dari sana rupanya itu kan cerita di Indonesia ya. Ya, betul. Jadi sekarang tinggal di Kanada. Iya, jadi setelah selesai dari Indonesia,
karena suami dipindah tugas ke China, lalu ke Singapura selama 6 tahun ya di luar negeri. Ya, kami keluar dari Indonesia tahun 97. Ya, menjelang keributan itu. Jadi setelah pindah itu, saya masih belum tahu kalau Tuhan itu meminta saya untuk meneruskan misi kerahiman ilahi. Karena sudah pindah sampai ke China, saya hanya mengumpulkan itu anak-anak yang ingin mengenal Tuhan Yesus. Mereka berkumpul tiap minggu ke rumah. Jadi mereka datang ke rumah mendengarkan cerita Yesus. Begitu tertarik hati mereka, dan saya merasakan ini suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Dan di sana saya juga membagikan gambar kerahiman ilahi kepada uskup di sana. Ini yang lucunya, Bu Esther, kan saya nggak ngerti apa-apa. Tapi saya ikut arus saja. Sesampai di sana, pas saja waktu mau masuk minggu pesta kerahiman ilahi, saya kan perkenalkan dengan uskup di sana, bahwanya ada kerahiman ilahi. Akhirnya uskup memohon saya untuk membawakan seminarnya, talknya, kepada para ekspatriat, ekspat ya, jadi dalam bahasa Inggris. Jadi tahu kan Ibu Esther kalau saya ini nggak bisa bahasa Mandarin. Biasanya orang Medan semua bisa. Iya, tapi saya enggak. Jadi hanya sedikit-sedikit. Jadi dalam seminar untuk kerahiman ilahi di gereja katedral yang dipimpin oleh uskup ini, luar biasa para ekspatnya begitu senang mendapatkan ini ya, bahwa mereka diizinkan untuk mewartakan. Jadi dari sana setelah itu saya kembali ke Singapura. Nah, waktu di Singapura sebenarnya saya sudah dapat message mengatakan nubuat ya, mengatakan saya harus kembali ke Indonesia. Tetapi tahulah Ibu, saya ini siapa? Saya nggak mengerti dan saya bukannya yang begitu menguasai Alkitab. Saya hanya ya orang Katolik biasa yang hanya hidup biasa dalam doa. Ya biasa saja, nggak melebihi apa-apa. Sehingga waktu saya di Singapura ada message mengatakan saya harus kembali ke Indonesia. Saya menyimpan message itu, saya nggak berani tunjukkan ke siapa-siapa, karena saya takut nanti dibilangi para imam mengenai hal itu, nanti dikiranya kita menghayal atau apa, mengada-ada. Sehingga sampailah harinya saya harus berangkat pindah ke Kanada. Nah, sewaktu saya pindah ke Kanada, saya tidak sadar kalau ada sekelompok pendoa yang dipakai Tuhan, itu kelompok doanya Love Prayer dari Ibu Regina. Mereka rajin berdoa di balkoni Gereja Kristus Raja setiap misa pagi selesai. Nah, di sana mereka setelah mereka berdoa, mereka bernubuat 3 kali nama saya dipanggil. Padahal mereka nggak kenal saya. Mereka nggak klik kalau itu adalah saya. Ibu Regina tahu saya karena dulu karismatik ya. Tetapi waktu nama saya disebut, di manakah engkau putriku, Cynthia, kembalilah kepadaku. Jadi ditanya di manakah. Kalau kita kembali melihat, ya, Tuhan kan selalu bertanya kita, di manakah kepada Samuel, di manakah engkau, kepada Adam yang berbuat dosa, di manakah engkau. Jadi waktu itu pertanyaan ke saya, mereka di dalam grup terkejut karena katanya, kalau sampai sekian kali dipanggil, mereka harus serius mencari keluar siapa Cynthia ini. Akhirnya,
Mereka punya tanya sama pastor, pastor mengatakan, pastor hanya kenal satu Cynthia. Pastor nggak kenal yang mana satu, tapi yang Cynthia ini udah lama nggak di sini, kata pastor. Jadi akhirnya mereka dapat tahu nomor telepon saya dan mereka telepon saya. Oh. Bu Esther, saat mereka telepon saya, Kaget dong ya? Kaget. Saya kaget, tapi saya tuh merasakan gini loh Bu Esther. Kenapa Tuhan mencari saya? Seolah-olah saya ini murtad. Oh. Lari dari gereja. Iya. Karena pertanyaan mereka begini kepada saya, Sin, kamu masih berdoa? Masih berdoa dengan adikmu? Ditanya gitu ya. Saya bilang, masih. Iya. Kenapa? Kamu masih ke gereja? Masih. Saya bilang, kenapa? Terus katanya, ini ada message untuk kamu. Di manakah engkau, putriku Cynthia? Kembalilah kepadaku. Jadi pesannya gitu ya. Memang iya. Jadi kalau ketangkepnya kayak negatif ya, hilang, sekarang dicari gitu. Iya, saya dicari. Jadi saya sungguh-sungguh waktu itu ya Bu Esther, terus terang saya katakan hatiku merasakan gimana. Saya merasakan rasanya kecil hati. Iya. Ada Tuhan. Kenapa Tuhan mencari aku kayak gitu caranya? Aku kan masih ke gereja, masih berdoa. Tapi sesungguhnya bukan itu yang dimaksud Tuhan. Tuhan tuh panggil saya itu karena saya melarikan diri. Tapi waktu nggak itu melaksanakan pesan yang diminta ya. Iya, karena waktu itu saya belum mengerti ya. Ya, Sehingga saya bilang ke mereka, tolonglah, saya kira itu nama bukan untuk saya bilang. Karena itu disebut nama saya, di manakah engkau? Cynthia, namaku disebut. Jadi saya katakan mereka, tolong kamu cari nama Cynthia yang lain, oke? Karena saya rasakan ini bukan untuk saya. Jadi mereka terdiam, mereka nggak bisa berbicara apa-apa. Jadi waktu itu kan waktu mereka dapat message di bulan Oktober tahun 2015. Jadi di bulan November mereka dapat bicara ke saya. Tapi setelah bicara, hati saya malah menjadi kacau. Walaupun saya sudah menolak, tapi hati ini tidak tentram. Lalu saya pergi ikut ziarah di sini, di Ontario ya, di Marmora. Jadi di stasi nomor 10, tiba-tiba saya kan sudah lupa dengan message tersebut. Tiba-tiba di stasi nomor 10 saya diurapi Roh Kudus loh. Tiba-tiba saya bisa berdoa dengan cara gini. Saya berkata kepada Bunda Maria, Bunda, benarkah itu nama yang dicari untuk saya? Apakah ini ada hubungan dengan nama saya yang dipanggil untuk ke Indonesia? Apakah ada hubungannya? Lalu saya katakan, bila memang ada, tolong bisa Bunda untuk mengkonfirmasikan sekali lagi dari grup di Indonesia ini untuk mengatakan benar itu adalah untuk saya. Nah, itu tanggal 8 Desember, hari Immaculate Conception hari. Sangat, ya, hari yang sangat bersejarah bagi saya. Setelah selesai doa, tiba-tiba tanggal 9 Desember pagi, jam 5, saya menerima message dari Indonesia. Dari leadernya, dari Bu Regina mengatakan, Ci, jangan lagi khawatir. Kami telah 2 orang berdoa, mereka tidak saling mengenal. Dan mereka memberi jawaban, nama tersebut adalah untuk Cici. Wah, saya langsung dijawab ya doanya. Instan. Langsung saya tersungkur di bawah, saya menangis, Bu Esther. Benar-benar saya menangis, saya merasa saya tidak pantas. Selama ini saya telah mengignor ya, tidak mau mendengar. Karena saya selalu bertanya, siapalah saya? Kenapa saya yang dicari?
Nah, akhirnya saya katakan ke adik saya bahwa message yang dia terima itu sungguh benar rupanya. Dari Ya, situ, akhirnya kita keluarkan message-message yang adik saya terima, kita ya. baca kembali, kita ulangi kembali, dan di situ memang ada disebut nama uskup dan nama pastor yang harus Iya. saya hubungi. Oh, Rupanya nama almarhum Pastor Marcelinus tertulis di dalam catatan tersebut. oh Marcelinus Sinaga Nah, ya. ya, Manalu, Marcelinus Manalu. Jadi Oh, melalui almarhum Marcelinus Manalu ini, inilah yang Tuhan buka jalan saya untuk hmm. kembali ke Indonesia. Bu Oh, Esther, bayangkan bagaimana setelah saya tinggal di Kanada dan saya tinggalkan Indonesia sekian lamanya, kepada siapa saya harus berhubungan dan ya, bagaimana saya akan masuk ke Indonesia. ya, ya, Dalam bagaimana caranya, itu sesuatu yang tidak bisa dimengerti. ya. Tetapi di dalam message telah mengatakan saya harus mencari Uskup Pius Datubara, lalu mencari Pastor Marcelinus Manalu. Oh, Jadi di situ luar biasa. Ini ceritanya banyak, panjang, bertahap, oh luar iya. biasa. Tapi saya nggak cerita saya dapat exit permit dari suami ya. Iya, Bagaimana? betul. Baru saya mau tanya, bagaimana suami bisa kasih izin untuk balik lagi ke Indonesia? Karena kan Itu sudah tinggal di Kanada ya. benar. Kalau itu mau diceritakan boleh saya ceritakan. Tapi Ya, saya katakan ternyata Tuhan memakai saya melangkah masuk ke Indonesia melalui Pastor Marcelinus. oh, Jadi tanpa Pastor Marcelinus, saya tidak bisa berbuat apa-apa, Bu. Who ya, am I? Saya hmm, nothing. Jadi ya, rupanya di message tersebut, ini boleh saya ceritakan ya, bagian ya, ini dulu ya Bu ya. ya, Jadi di message-nya Bu, di message-nya adik Pastor. saya itu mengatakan saya itu harus kembali ke Indonesia. Begitu saya menginjakkan kaki, berarti Tuhan punya rencana terjadi. Ya, Jadi saya begitu polos, saya kira saya datang ke Indonesia satu kali sudah cukup. Jadi ya, saya masuk ke Indonesia di tahun 2000, 2006. 2006. ya, Kan 2005 mereka dapatkan nama saya. ya, 2006 bulan Agustus saya datang ke Indonesia. Saat saya tiba di Indonesia, wah, mereka jemput saya ke airport, begitu ramenya 20-an orang bawain bunga, padahal mereka nggak ngerti yang mana satu Cynthia. Memang luar ya, biasa. Akhirnya setelah kita bersama, dan akhirnya kita berdoa bersama. Saat kita berdoa, di situ mereka bernubuat lagi. Di saat itu saya menangis sampai terseduh-seduh. Gak ada yang menangis, tapi saya menangis. Yang dikatakan, kembalilah putriku, ladang luas, pekerja sedikit. Aku ya, memerlukan engkau di sini. ya, Jadi saya yang terkena. Nah setelah selesai, kata suster, Ibu, kata Pastor Marcel, sebelum pergi kemana-mana, Pastor mau bertemu dengan saya. Nah, oh, di saat itu saya bertemu dengan Pastor Marcel. Nah, di saat itu Pastor Marcel begitu penuh sukacita. Dia mengatakan gini, Bu, saya ingat sekali. Ibu, kata Cynthia, kamu adalah messenger yang dikirim Tuhan untuk saya. Luar biasa, Pastor ya, Marcelinus. Lalu saya katakan, Pastor, apa yang terjadi dengan pastor? Rupanya dia udah sakit sekali. Dia udah hmm, sakit. Dan ya, dia minta supaya saya doakan dia. Yang luar biasa, Bu Esther. Pada ya, waktu pertemuan dengan pastor, biasakan saya di mana-mana selalu ada buku Kerahiman Ilahi ya, di dalam tas. Selalu saya bagi-bagi ya.
Iya, iya, Orang-orang banyak yang sembuh melalui doa tersebut. iya. Tapi yang luar biasa, waktu ketemu Pastor Marcel, tidak satu pun buku itu ada di tempat saya. Saya Oh, nggak bisa membagikannya, betul-betul saya nggak bisa iya. membagikannya. Jadi pastor hanya ingatkan saya, Cynthia, saya awal bulan tahun depan akan berangkat kembali ke Malaysia untuk ngecek. Oh, Doakan iya, saya terus. Saya katakan, iya pastor saya doakan. Ternyata di awal tahun 2007, Bu, itu kan tadi 2006 ya, di iya, awal iya. tahun 2007, pastor message saya. Dia sedih sekali, dia mengatakan, Ibu, dia katakan, Cynthia, saya disuruh pulang oleh para dokter, 5 dokter. Iya, Mereka udah angkat tangan, tidak ada harapan lagi. Lalu saya bilang, Pastor, jangan sedih, Pastor. Kalau mereka dokter angkat tangan, tapi kita punya Tuhan Yesus kan, iya, dokter betul. yang ajaib. Iya, Saya sebenarnya kelupaan bagi sama pastor ada sebuah doa yang sangat powerful. Saya bilang sama iya, pastor. iya. Lalu pastor bertanya ke saya, lah doa apa itu Cynthia? Saya bilang, pastor, waktu saya bertemu sama pastor, saya sungguh-sungguh kelupaan. Nggak bawa. Tapi kalau begitu pastor tiba di Medan, tolong tanyain sama teman-teman, pasti mereka tahu doa ini. Iya, Caplet Divine Mercy, saya bilang, minta sama mereka, pastor baca, setelah baca, kasih tahu saya. Kita iya. sama-sama berdoa. Jadi pastor juga berdoa ya. Dia katakan, Tuhan izinkan dia menerima buku tersebut. Ternyata pastor berkata kepada saya, Cynthia, rupanya buku ini dikirim sama Pastor Ceslaus ke Oh, setiap iya, paroki. Masih di iya. dalam bungkusan, sampai berdebu-debu, tidak Dan dibuka dibuka. satu orang pun. Iya, Jadi iya. pastor menemukan buku itu, akhirnya pastor membaca dan pastor bertanya ke saya, Cynthia, bagaimana kita berbuat? Saya bilang, pastor, jam berapa mau berdoa? Saya doa jam 3 sore. Saya bilang, oke, pastor, kita mulai ya. Dari novena 1 sampai 9, tiap jam 3 pagi, saya message, pastor, siapkah? Ayo kita mulai doa. Pastor siap. Doanya jam 3 pagi. Saya jam 3 pagi. Oh, oh, Jadi si ya, ya. si pastor jam 3 Oh, sore. oh, selisih ya, selisih 12 12 jam. jam. Ya, ya, Nah, ya. waktu itu saya masih di Ontario ya. Jadi Ya, si pastor 12 jam. Jadi si pastor bilang, dia, tapi saya lebih suka selalu jam 3 pagi berdoa, Bu. Bagi doa-doa yang sangat serius ya, yang ya. sangat membutuhkan pertolongan. Jam 3 pagi waktu saya berdoa. Jadi waktu itu si pastor bilang, Cynthia, ayo kita berdoa. Selama 9 hari, pastor begitu penuh semangat ya. Semangat dalam berdoa. Tiba-tiba hari ke-9, itu teman-teman di Medan ya, message saya, Cynthia, apa yang terjadi sama pastor kita, katanya. Selama 9 hari novena, wajahnya berseri-seri. Begitu bagus wajahnya, sangat penuh semangat. Akhirnya pastor secara bertahap, dia disembuhkan Tuhan. Luar biasa, Ya, pastor. luar biasa. Memang doa Akhirnya, koronka itu doa yang sangat powerful ya. ya, akhirnya pastor diperpanjang usianya untuk 3 tahun, menunggu saya kembali ke Indonesia, dan dari situ kita mulai menyebarkan kerahiman ilahi. Jadi bahan-bahan itu saya dapatkan dari teman dari sini, dari Apostolat Kerahiman Ilahi dari sini, mereka kan Ya, punya bahan-bahan. Jadi ya, mereka copy, mereka distribute ke saya bawa aja punya slide, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi ya. pastor yang berikan Oh, presentationnya. dibagikan ya. Luar Nah, biasa. ya, begitu banyak ya pengalaman kesembuhan, pertolongan, penyebar luasan devosi kerahiman ilahi yang Ibu Ya, Cynthia lakukan. Tapi yang menarik, coba saya ingin tahu exit permit izin dari suami itu, karena banyak juga orang yang susah dapat izin dari suami untuk melakukan pelayanan ini itu ya. Biasanya kan
urus rumah, urus anak, udah tua, udah jangan kemana-mana. Nah, ini bisa dapat exit permit dari Kanada sampai boleh ke Medan dan terus aktif yang lain-lain. Sementara itu kan Ibu Cynthia juga ada berapa anak ya? Ada Dua, anak-anak? Ada dua dua. anak. Iya. Nah, terus Ya. gimana? Yang paling susah kan biasanya exit permit dari suami. Benar sekali Bu Esther. Saya itu sampai saya tidak bisa berbicara apa-apa lagi karena suami tahu kalau kami terima message yang Ya, mengatakan harus ke Indonesia. ya, Tapi suami selalu mengatakan gini, saya nggak mengerti, kenapa harus ke Indonesia katanya. ya, Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu bisa bisa. melayani untuk Ya, Tuhan. ya, ya, Kenapa harus ke Indonesia? Saya bilang, saya sendiri juga nggak mengerti kenapa saya harus kembali ke Indonesia. ya, Saya katakan, saya juga nggak mengerti, betul-betul nggak mengerti. Tapi itu yang diminta, saya bilang kan. Jadi ya. akhirnya terjadinya begini Bu Esther, kami pindah tahun 2004 ke sini ya. Anak saya 2004 Juli, 2005 awal Januari saya Ya. dapat melihat kalau anak saya ini udah mulai sakit. Oh, Yang kedua, iya. dia udah mulai sakit, lalu berjalan waktu dia tambah kurus, tambah kurus, tambah kurus. Kena Nggak tahu sakit anoreksia. apa. Anoreksia. Apa itu? Anoreksia yang nggak mau makan, Bu. Oh, oh ya. Terus? Ya, dia menolak makan. Hmm. Jadi dia selalu katakan dia mendengar suara, suara itu menyuruh dia untuk punish herself, punish hukum dirinya sendiri, Diri sendiri ya. dengan tidak memberi makan. Tanpa dia sadari, di sekolah itu rupanya teman-teman perhatikan. Iya. Jadi sampai satu hari ada teman melapor ke gurunya bahwa Iya. si Astrid ini tidak pernah mau makan atau menyentuh Iya. makanan. Sampai satu hari saya dipanggil oleh sekolah, Iya. bertanya, apa ibu nggak sadar kalau anak ibu sedang sakit? Saya katakan saya tahu, tapi saya bagaimana harus berbuat? Katanya bawa dia ke klinik. Jadi sewaktu saya mengatakan saya dipanggil dari sekolah, anak saya ini si Astrid ketakutan. Karena dia kan masih under age ya, masih di bawah umur. Iya. Kalau ibu tidak sanggup merawat, dia akan diambil Oh, oleh gitu. pemerintah, social worker, untuk ambil, Iya. untuk merawat dia. Iya, Jadi iya. saking dia takutnya, dia bilang gini, Mami, saya tidak mau dibawa ke dokter. Lebih baik Mami carikan saya pastor. Kan Mami katakan pastor bisa menyembuhkan. Yesus yang menyembuhkan melalui pastor. Iya. Saya yakin saya akan disembuhkan Yesus karena Yesus kan lagi tunggu Mami di Indonesia. Dia Oh, dia berbicara tahu juga begitu. ya. Dia tahu juga ceritanya. Dia tahu. Dan dia bilang, saya yakin Tuhan akan sembuhkan saya. Bahwa saya cari pastor. Jadi akhirnya saya berdoa. Berdoa dan akhirnya saya diketemukan dua orang pastor, yang mana yang lebih cocok dari antara dua, ternyata satu pastor Kanada, Pada Bill namanya, dia yang punya waktu untuk si Astrid. Wah, luar biasa, Bu. Begitu ketemu pastor itu, si Astrid begitu masuk ke dalam ruangan pengakuan dosa, belum lagi berbicara, dia udah bercucuran air mata. Sangat penuh Roh Kudus pastor ini. Jadi waktu saat dia berdoa, mendoakan Astrid, dia bertanya, konsultasi, sampai beberapa kali mereka berkonsultasi. Di antara itu saya langsung bertanya kepada pastor, Pastor, saya boleh tanya, saya tanya, apakah dengan sakitnya Astrid ini, adakah hubungannya dengan panggilan saya yang harus kembali ke Indonesia? Lalu pastor bertanya,
kenapa kamu harus kembali ke Indonesia? Saya bilang, saya juga nggak mengerti. Lalu pertanyaan kedua, apa pendapat suamimu? Iya. Luar biasa. Saya katakan, suami saya mengatakan saya gila. Iya. Itu impossible. Sudah pindah ke sini, kenapa harus kembali? Lalu Iya. saya bilang, saya kan nggak ngerti juga kenapa saya dipanggil ke Indonesia. Iya. Dan pastor mengatakan, saya ajari kamu berdoa, tapi kamu jangan kasih tahu suamimu ya. Cara berdoanya begini. Saat Iya. itu suami saya berada di Pekanbaru. Oh, dia masih sering bolak-balik ke Indonesia malah ya? Iya, dia belum lagi pindah ke sini waktu itu. Iya, iya. Jadi dia bilang, jangan beritahu suami cara berdoa kamu ini. Iya, pastor, saya bilang. Kamu doa dari hati, bukan dari bibir. Ya. Katakan kepada Tuhan, letakkan kata iya di dalam hati suamimu. Bila ini adalah kehendak Tuhan untuk saya kembali ke Indonesia. Begitu Iya. sederhana doanya, Bu. Iya, betul. Sangat sederhana. Ibu tahu, Bu, siang hari saya berdoa, waktu bersama Astrid, jam 11, Iya. jam malam, rupanya si Peter itu jam 2 pagi di sana. Tepatlah Iya. waktu saya berdoa itu ya. Iya. Jam 2 pagi dia di sana. Tiba-tiba dia dibangun nih. Dia mendengar suara begitu lembut tapi besar datang ke arah dia. Waktu itu dia tinggal di hotel, bertanya kepada dia, kenapa engkau tidak mengizinkan istrimu untuk melakukan tugasku ke Indonesia? Saya hanya meminjam untuk dia bertugas ke Indonesia. Kenapa kamu tidak mengizinkannya? Lalu terkejut si Peter. Benar-benar dia terkejut mendengar suara itu. Iya, luar biasa. Lalu tahu Ibu, tangannya sebelah kiri, sebelah atas ini, tiba-tiba kena ini sakit yang luar biasa sampai berdarah. Itu satu bekas yang tertinggal sampai hari ini. Oh, sampai hari ini masih ada? Ada bekasnya. Tahu nggak itu untuk apa itu, Bu? Kata si Peter ini orangnya nakal. Iya. Nakal, kadang suka pura-pura. Pura-pura untuk ignore ya, untuk ignore. Jadi kalau itu tanda di tangan itu kan dia nggak boleh ignore. Artinya dia harus bisa mengerti, oh ini sudah ditegur. Jadi ada tanda sampai hari ini. Jadi itulah kejadian, langsung pagi-paginya dia telepon saya. Ini kejadian tengah malam ya. Setelah dia kembali, dia bertemu, dia bercerita ke saya. Pagi-pagi di sana, dia telepon saya, waktu saya ini malam di sini. Lalu dia mengatakan gini, Cynthia, dengar saya bicara. Tolong doakan untuk anak kita ini, Astrid, mohon Tuhan sembuhkan dia. Sungguh-sungguh sembuh. Saya berjanji, begitu dia sembuh, kemanapun Tuhan mau suruh kamu pergi, atau sekalipun kamu harus kembali ke Indonesia, saya iyahkan. Sungguh luar biasa ya. Luar biasa, Bu. Sungguh luar biasa. Saya sampai nggak bisa bersuara. Betul-betul nggak bisa bersuara untuk mengatakan apapun. Nah, setelah dia kembali, kami melakukan novena bersama Astrid ya, selama 9 hari. Dan kita adakan seminar mengenai kerahiman ilahi di rumah oleh teman saya, orang Filipina ini, yang kenalkan kerahiman ilahi ini. Lalu di saat itu, si Peter duduk mendengar. Biasakan dia sangat talkative kali, suka berbicara. Hari itu dia duduk mendengar sampai selesai. Berapa jam? Dari pagi sampai sore. Dia mendengar sampai akhirnya dia mengerti. Oh, si Cynthia, rupanya tiap kali kita pindah rumah, katanya.
Saya heran, gambar kerahiman ini selalu dibawanya. Ya, Itu ya, gambar kerahiman yang pertama saya terima dari tante saya. ya, Jadi ya. disitulah akhirnya 9 hari kita berdoa bersama, novena, pada hari pesta kerahiman ilahi ya hari itu. Si Astrid mengatakan gini, Mami, saya sudah sembuh. Mami sudah harus berangkat ke Indonesia. Yesus sudah menunggu Mami di sana. Jangan khawatir dengan saya lagi. Saya Luar bisa biasa ya. jaga diri saya. Lalu si Peter mengatakan, Cynthia, kamu atur. Kapan mau berangkat? Katakan ke saya, kamu tinggal berangkat aja. Itulah exit permit yang diizinkan Tuhan, luar biasa. Jadi saya kembali ke Indonesia saat pesta kerahiman ilahi yang pertama di Medan tahun 2007. Nah, saat itu pun luar biasa, Bu Esther. Saya tuh mendapat pesan ya, sewaktu saya berdoa di gereja. Waktu itu kan 2006 saya sudah berkunjung ke Indonesia. Ya, Lalu 2007 datang lagi. 2007 waktu Pastor Marcel 2006 datang, 2007 saya kembali, Pastor Marcel sudah menyusun pengurus-pengurus semua. Jadi waktu itu dia minta supaya saya menjadi ketua umumnya di sana, lalu dia mohon supaya saya hadir. Lalu di saat itu, Bu, saya tidak, itu tahun 2008. Sebenarnya tahun 2007, awal pertama mereka memulai pesta kerahiman ilahi adalah saat di mana saya sedang berdoa setelah selesai komuni. Saya mendapatkan message mengatakan, saya ingin kamu menyampaikan kepada Pastor Marcel untuk memulai doa novena dari Jumat Agung sampai dengan pesta kerahiman ilahi di Gereja Kristus Raja. Nah, setelah itu saya mau supaya Pastor Marcel menyebarluaskan kerahiman ilahi dari paroki ke paroki, ke seluruh keuskupan Agung Medan, sampai ke pelosok-pelosok katanya. Jadi kan, bayangkan Ibu Esther, bagaimana saya harus menyampaikan kepada Pastor Marcel. Saya kan sudah lama tidak berada di Indonesia. Saya kan tidak tahu kondisi di Indonesia. Apakah mereka sudah punya pesta kerahiman? Apakah mereka sudah punya devosi di gereja? Yang saya ketahui seperti di Singapura, tiap minggu, tiap hari ada devosi kerahiman ilahi. Dan saya nggak punya bayangan. Jadi saya mendapatkan message itu adalah waktu masuk masa Prapaskah. Nah, setelah saya dapat itu, saya tidak berani menyampaikan, Bu Esther. Sampai waktu berlalu, sehingga 2 minggu lagi masuk kepada minggu Pekan Suci. 2 minggu lagi. Tiba-tiba saya ditegur lagi. Sudahkah engkau memberitahukannya kepada Pastor Marcel? Saat ini saya betul-betul terkejut karena saya sudah lalai dan saya terkejut mendengar suara tersebut. Lalu saya berdoa kembali, saya bilang, Tuhan, sungguhkah ini message yang Tuhan ingin saya sampaikan? Saya mohon supaya saya diberi konfirmasi sekali lagi kalau ini sungguh dari Tuhan. Karena saya kan takut menyampaikan sesuatu, aduh parah ini. Jadi akhirnya setelah sampai di rumah, saya berdoa, saya pegang buku doa yang mau Tuhan sampaikan message ke saya terbuka dari buku diary-nya Santa Faustina, nomor 635. 635. Iya. Apa itu intinya, isinya? Yang Bunda Maria punya pesan. Bahwa ia telah memberikan putranya ke dunia. Ya, dan Untuk kita yang menyelamatkan harus kita. mewartakan ya. Iya, kita yang harus meneruskannya. Dan juga Bunda Maria mengatakan kepada Santa Faustina, bila dia berdiam diri, maka semua jiwa-jiwa yang harus terselamatkan pada hari itu
akan Jadi dibebankan ke tanggung dia. jawab, ya. Jadi tanggung jawab. Jadi Jadi harus waktu bertanggung jawab. benar. Jadi waktu saya membaca itu saya terkejut sekali. Lalu saya katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Akhirnya saya mendapat message ini. Lalu saya teleponlah Pastor Marcel. Saya bilang, Pastor, ya Cynthia. Saya bilang, Pastor, ada message buat Pastor. Lalu Pastor bilang, apa itu? Saya bilang, Pastor diminta untuk memulai pesta kerahiman ilahi yang pertama di Keuskupan Agung Medan. Lalu dari Jumat Agung, lalu Pastor harus meneruskan devosi ini di tiap-tiap paroki. Paroki. Ya, lalu Pastor mengatakan, iya Cynthia, saya akan laksanakan. Tapi terus terang, saya tidak mengerti apa-apa. Lalu saya bilang, Pastor tunggu ya, saya akan kirim bahan-bahannya. Lalu saya paket semuanya, saya kirim pakai DHL, bersama foto image-nya Yesus yang besar. Saya gulung, saya masukkan ke tabung, saya kirim semuanya. Dan yang luar biasa, saya masih ingat saya menulis surat kepada Uskup. Uskup Pius Datubara. Di situ saya ingat saya juga kepada Uskup Anicetus Sinaga, kepada Pastor Marcelinus. Saya mohon izin dari mereka untuk memberikan izin kepada Pastor Marcelinus merayakan pesta Minggu Kerahiman Ilahi dan melalui novena. Disambut oleh uskup dengan penuh sukacita. Luar biasa. Luar biasa. Jadi disitulah awal pertama masuk kepada Keuskupan Agung Medan. Pastor Marcel akhirnya disembuhkan untuk 3 tahun bekerja bersama kita, berjalan ke seluruh paroki, mewartakan kerahiman ilahi. Wah, tanpa Pastor Marcel, kita nggak bisa buat apa-apa loh, Bu. Sungguh. Karena Pastor Marcel selalu menomorsatukan, karena kerahiman ilahi, maka dia diperpanjang usianya. Ya, karena usianya tinggal 4 bulan, Bu. Harusnya ya, udah dokter aja udah nyerah ya. Iya. Tapi karena Tuhan masih punya rencana, dia ditambah terus. Wah, ada ceritanya seru nih, Ibu Cynthia. Kayaknya nggak bakal selesai kalau satu babak ini, harus ada beberapa babak. Iya, nggak apa-apa, kita bisa sambung di hari lain, Bu. Iya, terlalu panjang. Karena saya masih ada lagi cerita bagaimana seperti Ibu katakan Wakom, Aakom, itu bisa kita lanjut lagi nanti, Bu. Ya, kapan-kapan ya kita ngobrol lagi ya. Ya, terima kasih. Udah berapa lama ini ya, Bu ya? Kenapa? Udah berapa lama ini kita bicara? Mungkin sekitar 1 jam. Wah. Sampai Ibu Cynthia udah serak, udah harus minum itu. Tapi saya kagum sekali dengan Bu Esther. Enggak lah, enggak ada apa-apanya saya dibanding Ibu Cynthia. Dalam membawa pengajarannya bagus banget, Bu Esther. Sungguh saya sangat ya, dan suaranya bagus lagi dalam membawa nyanyian. Iya. Ya, oke, kita selesai 1 kali babak ini. Nanti lain waktu kita ngobrol lagi ya, karena saya juga ingin banyak tahu dari Ibu Cynthia tentang apa itu Wakom, apa itu Aakom, dan seterusnya. Boleh, terima kasih atas Bu obrolannya. Tuhan berkati Ibu. Oh ya, saya lupa. Saya juga nanti kapan-kapan pengen ngobrol sama Pak Peter. Karena saya pernah lihat dia juga speech ya, bawa penjelasan tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Jadi pasti ada pertumbuhan, ada tahapannya sampai Pak Peter mau terlibat. Mau. Oh, hari ini saya bersyukur sama Tuhan. Dia begitu banyak terlibat di dalam, sangat luar biasa. Makasih banyak Bu Esther untuk terima kasih ya. Salam kerahiman. Salam ya. Makasih, bye. Bye. Ya, begitulah teman-teman, kita tanpa terasa mendengarkan cerita dari Ibu Cynthia selama 1 jam, sampai Ibu Cynthia juga sampai sudah harus minum, sudah kehausan. Tapi kalau kita belajar dari apa yang Ibu Cynthia ceritakan, ternyata panggilan Tuhan itu dengan berbagai cara, dengan berbagai situasi.
Kalau awalnya melalui sakit, dia kenal sama tantenya, tahu tentang devosi kerahiman, tahu doa koronka yang begitu powerful, yang menyelamatkan dia, yang menyembuhkan dia, juga menyembuhkan istri temannya yang ada di India yang agamanya Hindu. Jadi kita bisa lihat kerahiman Tuhan itu untuk semua orang, betul-betul untuk semua orang. Dan dengan hati Ibu Cynthia yang terbuka, dia juga punya kepekaan-kepekaan bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau. Dan luar biasanya lagi, dia bisa dapat exit permit. Itu yang paling susah dari semua-semuanya ya, dapat exit permit dari suami. Dan Bapak Ibu tahu nanti di episode berikutnya saya juga ingin ajak Pak Peter, suami dari Ibu Cynthia, untuk juga sharing karena saya lihat dia juga sangat mendalami devosi ini. Itu aja, kita tutup pertemuan hari ini. Semuanya itu bisa terjadi karena kerahiman Tuhan. Semuanya itu bisa terjadi karena kasih Tuhan kepada kita semua. Dan mari kita juga berdoa untuk Ibu Cynthia sekeluarga agar semakin dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kerahimannya. Salam kerahiman.